Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kaleb Yosua Misa dengan NIM 1806090064. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai perancangan rumah sakit umum TPB untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah studi perancangan arsitektur 5. Yang pertama, langsung saja ke materi. Untuk studi literatur, yang pertama, pengertian rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berikut fungsi dari rumah sakit, yaitu untuk menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan medik, penunjang medik, rehabilitasi, pencegahan, dan peningkatan kesehatan. Kemudian untuk rumah sakit umum TPB adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 11 spesialistik dan subspesialistik terbatas. Rumah sakit umum TPB harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 pelayanan medik spesialis dasar, 4 pelayanan spesialis penunjang medik, dan 8 pelayanan medik spesialis lainnya, dan 2 pelayanan medik subspesialis dasar. Kemudian persyaratan rumah sakit umum TPB itu pelayanan medik, diantaranya adalah pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan, kebidanan, pelayanan klinik, pelayanan penunjang non-klinik, pelayanan rawat inap. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non-kesehatan. Untuk peralatan rumah sakit harus memenuhi standar peralatan medis. Berikut area fasilitas rumah sakit TPB. Yang pertama, area pelayanan medik dan perawatan, yaitu diantaranya adalah instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan, instalasi perawatan intensif, instalasi beda, instalasi kebidanan, instalasi rehabilitasi medik, unit hemodialisa, unit radioterapi, instalasi kedokteran. Dan untuk area penunjang operasional, yaitu yang pertama penunjang medik, diantaranya adalah ruang farmasi, ruang radiognostik, ruang laboratorium, bank darah, ruang diagnostik terpadu, pemulasaran jenazah, penunjang non medik, ruang sterilisasi pusat, dapur umum dan gizi, laundry, ruang sanitasi, ruang pemeliharaan sarana. Untuk area administrasi adalah unsur pemimpin rumah sakit, unsur pelayanan medik, unsur pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, unsur pendidikan dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan, komite medik, komite etik dan hukum. Berikut standar-standar ruang kamar inap rumah sakit TPB, bisa dilihat pada slide. Kemudian standar koridor rumah sakit TPB, standar toilet dan langit-langit rumah sakit TPB, standar tangga dan lift rumah sakit TPB. Kemudian studi banding yang saya ambil adalah MRCC Siloam Hospital Semanggi yang ada terdapat di Jalan Garsium Dalam nomor 2 Semanggi, Jakarta, Indonesia, dengan jumlah dokter, jumlah perawat dan bidan, jumlah tenaga penunjang medik, jumlah penunjang pasien dan tenaga medis, yaitu 92.400 orang. Kemudian pelayanan medik bisa dilihat pada slide. Yang berikut masuk ke analisa ruang atau programming. Yang pertama, kebutuhan ruang instalasi rawat jalan. Dalam perhitungannya total luasannya adalah 1607,1 meter persegi. Yang kedua, instalasi gawat darurat itu total luasannya adalah 963,16 meter persegi. Untuk instalasi rawat inap 5.967,5 meter persegi. Ruang beda 1.007
meter persegi, ruang kebidanan 758,56 meter persegi, instalasi rehabilitas medik 773,85 meter persegi, hemodialisasi 315,42 meter persegi, radioterapi 385,87 meter persegi. Untuk ruang instalasi kedokteran dan nuklir 470,19 meter persegi, ruang farmasi 668, ruang radiognostik 335,475 meter persegi, laboratorium 443,1 meter persegi, instalasi bank darah 206,85 meter persegi, ruang jenazah 350,7 meter persegi, dapur utama dan gizi klinik 398 meter persegi, laundry 196,8 meter persegi, sterilisasi pusat 310,8 meter persegi, workshop 86,4 meter persegi. Jadi untuk total keseluruhan dari setiap ruang yang dianalisis adalah 16.222,655 meter persegi. Selanjutnya analisis site atau tapak. Lokasi site atau lokasi perancangan terdapat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Bisa dilihat pada slide. Data topografi pada site berkontur dengan presentasi 10% dari sisi selatan ke utara. Jenis tanah pada site adalah tanah litosol. Kemudian data kebisingan bisa dilihat pada slide. Dimensi site keseluruhan adalah 40.000 meter persegi, berbentuk persegi panjang dari utara ke selatan. Aturan terdapat 3 buah jalan yang mengapit site, yaitu Jalan Profesor Dr. Herman Yohanes, Jalan Klaret, dan Jalan Lingkungan. Untuk berikut klimatologi. Yang pertama bisa dilihat pada slide, kemudian analisis topografi, pencapaian, view, vegetasi, yang berikut masuk ke konsep zone plan vertikal. Bisa dilihat pada slide. Yang pertama adalah zone plan horizontal, yang kedua zone plan vertikal, yang berikut konsep sirkulasi. Konsep sirkulasi pada area perancangan dibagi menjadi 3, yaitu sirkulasi ambulans, sirkulasi pengunjung, dan sirkulasi servis. Berikut konsep tata ruang luar. Konsep ruang luar dibagi menjadi 2, yaitu ruang luar aktif dan ruang luar pasif. Yang pertama, ruang luar aktif bisa dilihat pada gambar, yaitu konsep tempat parkir dan konsep lapangan upacara. Kemudian konsep ruang luar yaitu taman menggunakan konsep hailing garden dan juga hailing roof garden. Kemudian konsep struktur dan konstruksi. Untuk struktur bangunan menggunakan sistem rangka kaku atau rigid frame, dan struktur fondasi menggunakan tiang pancang. Konsep material struktur yang pertama beton, yang kedua baja. Yang berikut konsep utilitas. Untuk sistem pengolahan limbah menggunakan insenerator. Proses ini melakukan penghancuran sampah kering dengan tungku pembakaran, kemudian dikelola dan sekaligus dihancurkan. Yang berikut sistem distribusi air bersih. Penggunaan sistem distribusi air bersih akan menggunakan downfill pada jaringan
air bersih akan menghemat biaya konstruksi listrik dan digunakan oleh rumah sakit. Sistem jaringan air bersih di rumah sakit ini menggunakan downfeed. Sistem ini mendistribusikan dengan memompa air ke tendon penyimpanan lalu mendistribusikan dengan memanfaatkan gravitasi. Kemudian untuk distribusi air kotor bisa dilihat pada slide sistem distribusi air kotor pada perancangan rumah sakit menggunakan SWAG. Yang berikut konsep utilitas. Yang pertama, sistem keamanan terhadap kebakaran. Yang kedua, sistem pengkondisian udara menggunakan AC terpusat. Skema AC terpusat sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar di samping kanan. Yang berikut block plan. Ini adalah block plan dan ini adalah perspektif block plan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan selamat pagi.